Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina wa alal mu'minin wa alal alamin binabiyhi wa rasulihi wa habibihi wa safiyihi wa kalimihi wa khalilihi sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afdali khalqih wa sayyidi khalqih wa syafi'i khalqih wa rahmatihi ta'ala li jami'i khalqih insani ainil wujud was sabab fi kulli mawjud wa fi kulli khairin wa mahmud. Sahibil liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud wa imamir ruka'is sujud. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa kamalil mutaba'ati li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'allakum tuflihun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, dan juga segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada, yang dekat yang jauh, yang ikut menyimak lewat audio atau video streaming, wabil khusus para panitia penyelenggara acara yang sangat mulia ini, keluarga besar Masjid Al-Muhtadin, Jalan Cagak, Subang.
yang semuanya semoga selalu ada di dalam lindungan Allah, dan semuanya selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan ridha-Nya, dengan hujan barokahnya, dengan hujan ampunannya, dengan hujan nikmatnya, dengan hujan rizkinya, dengan hujan segenap karunia-Nya di dunia kita semua dan di alam barzakh kita semua nanti, dan di akhirat kita semua kelak. Semoga melalui amal yang kita amalkan saat ini kita semua mendapat syafaat dari junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mendapat keberkahan dari beliau, mendapat cahaya dan asrar dari beliau. Dan semoga sehabis dari majlis ini hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan hubungan kita dengan beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam semakin erat dan semakin baik. Para jamaah rahimakumullah, bahwasanya acara seperti ini yang disebut dengan perayaan kepada kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, yang di dalamnya pembacaan kisah, pembacaan manaqib, pembacaan sejarah, hikayat teragung. Di alam semesta ini tidak ada ciptaan Allah yang punya sejarah teragung, tidak ada. Dari awal sampai tiada batasannya, terkecuali Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah alaihimus salatu wassalam, para malaikat Allah alaihimus salatu wassalam, tentu itu adalah kekasih-kekasih Allah yang Allah agungkan pula, yang Allah cintai. Namun keagungan, keterpujian, kebaikan, kesucian, kewangian, keilmuan, ketakwaan, ma'rifat dan kepangkatan, mukjizat-mukjizat dan irhas. Irhas itu sama dengan mukjizat, cuma terjadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, namanya irhas. Ini semua yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, mengungguli apa yang Allah anugerahkan kepada para nabi-nabinya yang lainnya, para rasul-rasulnya yang lainnya, dan juga kepada para malaikat. Apalagi kalau yang derajatnya di bawah para nabi, seperti para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para salihin, para muqarrabin, para siddiqin, para syuhada, sampai kepada yang paling rendah adalah umumnya mukminin mukminat, muslimin muslimat yang awam.
Jadi kalau kita mendongeng atau mendengarkan dongeng tentang siapapun kekasih Allah, baik itu nabi atau rasul atau malaikat atau wali, ulama, syuhada, salihin alaihimus salatu wassalam, yang mana mendongengkan atau mendengar dongengnya adalah suatu ibadah yang bisa mengundang hujan rahmat Allah seketika. Kita dengar di dalam sabda para ulama ada kalimat begini: wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu. Ketika didongeng-dongeng, disebut-sebut orang-orang yang soleh, seketika otomatis rahmat Allah turun kepada yang mendongeng-dongengnya, juga kepada yang menyimaknya secara otomatis. Orang soleh yang mana saja dan siapa saja, orang mana saja, suku mana saja, etnis mana saja, yang berbahasa apa saja, begitu pula pangkat-pangkatnya orang soleh ini. Pokoknya namanya orang soleh kalau didongeng-dongeng, disebut-sebut, didengarkan dongengnya, bahkan diingat, maka ini mengundang rahmat Allah seketika. Seketika turun kasih sayang Allah kepada orang-orang tersebut, yakni kepada orang yang mendongeng-dongengkannya, kepada orang-orang yang mendengarkan dongengnya. Maka sangat penting kita mengingat orang soleh, sangat penting kita mendongeng-dongengkan orang soleh, sangat penting kita mendengar dongeng-dongeng orang soleh. Orang soleh itu orang yang dicintai Allah, orang yang dimuliakan Allah, orang yang disayang Allah. Kalau kita ingat kepada orang soleh, Allah tahu bahwa hati kita ingat kepada kekasihnya, maka Allah sayang kepada kita. Kita mendongeng-dongeng orang soleh, Allah tahu kita mendongeng-dongeng kekasih Allah, Allah sayang kepada kita. Kita mendengarkan dongeng orang soleh, Allah tahu bahwa kita lagi mendengarkan dongeng orang soleh, Allah sayang kepada kita. Ini arti Allah menurunkan rahmat, yaitu Allah sayang kepada kita. Rahmat itu sayang. Nah, dan kita mendengar di dalam banyak keterangan tentang fadilah keutamaan duduk dekat orang soleh, duduk dekat dengan orang soleh, maka keberkahan orang soleh dilimpahkan oleh Allah kepada siapa saja yang duduk dekat dengannya. Pahami? Hingga di dalam keterangan disebutkan ada 5 perkara yang bisa mengobati hati kita dari akhlak-akhlak tercela,
alias yang bisa mengelebur, menghancurkan akhlak-akhlak kita yang tercela di dalam hati kita. Yang mana akhlak-akhlak tercela ini adalah penyakit jiwa yang paling berat, penyakit hati yang paling nista. Yang paling berat akhlak yang tercela di dalam jiwa itu apa? Kufur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kufur kepada segala yang wajib diimani. Ini penyakit hati yang paling parah. Juga musyrik kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu setelah itu apa? Setelah itu penyakit hati itu adalah warna-warni maksiat. Apa itu yang disebut maksiat? Maksiat itu dosa. Apa itu yang disebut dosa? Yang disebut dosa itu menyalahi aturan Allah yang wajib atau yang haram. Itu yang disebut dosa. Yang disebut dosa itu menyalahi aturan Allah yang wajib atau yang haram. Allah mewajibkan kepada kita kepada hal-hal yang Allah wajibkan, lalu kita salahi itu aturan Allah. Kita tidak melakukan yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, itu namanya maksiat. Allah memerintahkan sholat, saum, zakat, haji, lalu tidak melakukannya, itu namanya maksiat. Allah memerintahkan silaturahmi, ya, lalu kita memutuskannya, itu adalah maksiat. Allah menyuruh tutup aurat, ketika ada orang yang lihat kepada kita, baik mahram kita atau yang bukan mahram kita, baik yang sejenis atau yang beda jenis. Karena yang sejenis pun tetap ada batasan auratnya, yang mahram pun ada batasan auratnya. Ketika aurat tersebut yang diwajibkan oleh Allah ditutupi, kita menyalahinya, kita tidak menutupinya, itu adalah maksiat. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah di dalam rumah tangga, tentunya setiap suami punya kewajiban yang Allah bebankan kepada suami supaya dilaksanakan kepada istrinya. Contoh seperti mana? Suami diwajibkan oleh Allah bagi istrinya memberikan resiko, dan selama ini jadi istrinya, bahkan juga ditambah selama di dalam idahnya. Ini wajib hukumnya, wajib hukumnya. Lalu suami diperintahkan oleh Allah, diwajibkan meniduri istrinya. Ini wajib, wajib. Lalu suami diperintahkan oleh Allah, diwajibkan menempatkan istrinya di tempat yang layak huni. Ini wajib, wajib. Lalu suami juga diwajibkan oleh Allah mendidik istrinya, satu, mendidik kepada urusan agama, tauhidnya, akhlaknya, kan? Urusan fikihnya. Dan juga yang kedua, mendidik istrinya, mendidik kemaslahatan hidup. Lalu suami ini tidak menjalankan satu saja dari kewajibannya, ini maksiat, karena ini menyalahi aturan yang wajib. Ini dosa. Bahkan kalau ada hubungan dengan urusan harta seperti dalam resiko, maka ini jadi hutang. Di samping dosa jadi hutang.
di mana si istrinya ini punya hak untuk menuntut hutang itu, hutang suaminya kepada dirinya. Kalau suaminya meninggal dunia tidak memberikan resiko, jangankan full, setengahnya saja daripada resiko pokok setiap hari, lalu berbulan-bulan, bertahun-tahun cuma bisa memberikan resiko setengahnya, akhirnya si istrinya cari ke sana kemari untuk setengahnya lagi, maka yang setengahnya itu menjadi hutang yang harus dibayar oleh suaminya. Kalau suaminya meninggal dunia, ini harus diambil daripada harta suaminya. Kalau hartanya gono gini, bagi dua dulu, yang setengah punya istri, setengah punya suami. Yang setengah punya suami jangan dulu dibagi waris, ambil dulu buat bayar hutang, di antara hutang kepada istrinya. Kenapa? 1 tahun tidak bayar resiko, setiap harinya setengah daripada keharusan memberikan resiko, hitung kali 1 tahun, ini hutang. Mau tidak mau jadi hutang. Allah. Ada di dalam kewajiban suami ini yang tidak bisa diganti oleh yang lain, seperti meniduri. Ada yang bisa diganti oleh yang lain posisinya, seperti memberikan resiko, bisa saja itu dengan menyuruh yang lain, bisa saja dengan wasilah yang lain memberikan resiko bagi istri. Seperti apa lagi? Seperti mendidik. Kalau suami tidak bisa mendidik, bisa saja ini suami meminta pertolongan kepada ulama, kepada ustadz, kan, untuk mendidik istrinya. Maka wajib suami ini membawa istrinya dihadapkan kepada ulama, ya, minta kepada ulama supaya diajari istri kita. Kalau ada ulama perempuan, itu yang lebih baik. Kalau tidak ada ulama laki-laki yang mauthuq, yang thiqah, yang terpercaya, supaya ikut ngaji dengan yang lainnya, dengan ibu-ibu. Bukan cuma suami memberi izin, tapi suami harus memerintahkan, suami harus memberikan fasilitas, memfasilitasi agar istri ini ngaji. Karena ini sebetulnya bukan kewajiban Pak Ustadz, tapi kewajiban saya sebagai suami mendidik istri. Karena saya tidak mampu, maka Papa tidak merasa tidak mampu untuk mendidik Mama, tapi Papa wajib, punya kewajiban, ya. Maka Papa akan jalankan dengan cara, bukan cuma Mama diizinkan ngaji ke Pak Ustadz, tapi yuk kita sekarang pergi ke Pak Ustadz, ya, lalu minta tolong ke Pak Ustadz, ya, lalu gabungkan dengan mahramnya yang lainnya, dengan sama-sama wanita, supaya ikut ngaji, dididik berbagai keilmuan di dalam agama. Maka gugur kewajiban suami. Dalam menempatkan istri di tempat yang layak pun juga bisa sama yang lain itu. Yang tidak bisa itu satu, meniduri. Sehingga kalau suami maksiat dalam hal tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami bagi istrinya, 1 item saja, 1 poin saja, istri ini berhak menuntut kepada suaminya. Ingat, dan istri ini dibolehkan meminta cerai kepada suaminya. Tidak dosa, tidak dosa. Kalau suaminya tetap tidak menceraikan, maka istri bisa langsung ke pengadilan. Nanti Pak Hakim yang menceraikan. Walaupun si suami tidak pernah mengeluarkan talak, tetap bisa jatuh talak. Melalui siapa? Melalui Pak Hakim yang menjatuhkan talaknya. Ingat, terjadi perceraian bukan karena talak dari suami, tapi talak dari Pak Hakim. Kalau suami tidak menjalankan kewajibannya yang hubungannya dengan
hak istri. Berbeda dengan suami yang tidak melakukan kewajiban, bukan yang berhubungan dengan istrinya. Seperti mana? Suami ini umpamanya tidak sholat, tidak puasa, maka si istri tidak ada hak untuk meminta cerai kepada suaminya. Ini bukan kezaliman suami kepada istrinya, bukan, tapi antara dirinya dengan Tuhannya, Rabbul Alamin. Begitu pula istri, bahwa setiap istri punya kewajiban bagi suaminya. Kalau menyalahi kewajiban yang Allah wajibkan kepada istri-istri tersebut, maka si istri ini maksiat, berdosa kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan juga kalau ada hubungan dengan sesama makhluk, ditambah dosanya juga kepada makhluk. Apa salah satu kewajiban istri? Salah satu kewajiban istri adalah taat kepada suaminya. Salah satu kewajiban istri lagi apa? Di antaranya adalah menyerahkan dirinya kepada suami untuk dinikmati oleh suami selama dihalalkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kalau si istri ini tidak taat, dosa kepada Allah, dosa kepada suami. Kalau si istri ini tidak mau menyerahkan dirinya tanpa ada sebab-sebab yang membolehkan istri ini menahan dirinya dari suaminya, maka istrinya ini dosa. Lalu si istri tidak boleh keluar dari rumah penempatan suami tanpa izin suami, maka istri ini maksiat kepada Allah. Bahkan di samping tanpa izin, ada syarat yang kedua adalah harus ada mahram, dan ada syarat lagi yang ketiga adalah aman dari fitnah. Ketika si istri yang punya suami ini mau keluar dari rumahnya, mau ke pasar, mau kemana, maka harus dilihat tiga hal jika keluarnya tidak mau maksiat. Yang pertama, izin suami, baik izin dicicil maupun izin secara mutlak. Bagaimana izin secara mutlak? Begini, istri ngomong sama suaminya, "Pak, mamah minta izin kepada bapak kapan saja, jikalau mamah ada keperluan yang memang itu bukan dosa, kan? Minta izin." Kadang-kadang papa tidak ada, mama susah tuh minta izinnya. Kapan saja, mau kemana saja, asal bukan dalam hal maksiat, tuh, izinkan mama, boleh. Walaupun si suami sudah mengizinkan, maka si istri ini masih harus melihat dua syarat lagi. Apa yang dua itu? Yang ke satu adalah ada mahram, jangan sendirian, ada mahramnya, Pak anak, ada saudara tuh yang mahram, atau sesama wanita. Ini termasuk kepada hukum mahram. Kita mau ke pengajian, ayo cari teman sesama wanita, itu hukumnya mahram. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah aman dari fitnah. Arti aman dari fitnah bagaimana? Jangan sampai kita keluar dari rumah itu menjadi fitnah. Termasuk fitnah ini bagi laki-laki yang bukan mahram, seperti wanita ini berdandan, memakai wangi-wangian, tercium wanginya oleh orang lain, oleh laki-laki yang lain, lalu dinikmati juga kecantikannya oleh yang lain. Ini bisa menjadi fitnah ini. Nah, harus aman. Bagaimana si istri ini kalau keluar dari rumah mengamankan dirinya, jangan sampai dirinya ini menjadi konsumsian laki-laki yang bukan mahram. Ini harus diperhatikan oleh setiap istri. Kalau istri menyalahi, maka ini maksiat. Ini salah satu contoh maksiat. Mencari ilmu wajib
Ingat, tapi ilmunya juga ilmu yang wajib, karena tidak semua ilmu wajib. Kalau ilmu mencari dunia, mengetahui tentang dunia, itu tidak wajib, tidak sunnah. Namun boleh silahkan. Kalau tidak mencari ilmu dunia, tidak dosa, karena tidak wajib. Sunnah pun juga tidak dapat pahala, Kita sekolah di sekolah umum, ya, mengkaji IPA, IPS dan sebagainya. Ingat, ini hukumnya semuanya jaiz, mubah, boleh, ya. Namun ingat, kalau ada di dalam keilmuan umum ini ternyata ada yang memadaratkan kepada urusan agamanya, maka ini bisa jadi haram. Ilmu keduniaan apapun yang bisa memadaratkan kepada agama kita, ini menjadi haram dikajinya. Seperti Imam Ghazali memberi contoh ilmu ilmu nujum, ya, zatiyah keilmuannya tidak haram, namun ini ada efek, ada doror terhadap agama seorang muslim, maka ilmu ini menjadi haram dikajinya. Kalau tidak ada hal-hal yang diharamkan, boleh silahkan, tapi tidak diganjar, karena tidak diwajibkan dan tidak disunnahkan. Adapun ilmu agama, yakni ilmu wahyu Allah, dalam sisi yang mana saja, ilmu wahyu Allah, ilmu Quran dan ilmu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pembahasannya adalah pembahasan duniawiyah seperti ekonomi menurut syariat Islam. Ekonomi ini dunia, ya, kan? Politik menurut Islam, syariat Islam, kan? Kalau memang semua ada asasnya dari Quran dan Sunnah, maka ini menjadi pahala bagi siapapun yang mencari ilmunya. Saya datang ke Pak Ustadz bukan mau tahu tentang sholat, tapi saya mau mencari ilmu tentang bisnis. Ilmu bisnis menurut syara, bisnis syar'i, ya. Ada dalam Quran bisnis syar'i, ada di dalam sunnah, maka hukumnya mendapat pahala. Bahkan ini menjadi wajib ketika kita mau berbisnis, karena kita akan mencari rizki yang halal, ingin tahu kita bagaimana cara mencari rizki yang halal, bagaimana kaidah-kaidah kehalalan itu, bagaimana kaidah keharaman di dalam rizki. Ini wajib diketahui oleh setiap muslim. Jangan sampai bisnis orang muslim itu seperti yang sekarang terjadi, amburadul, mengikuti cara-cara barat, mengikuti cara-cara orang-orang kafir, tidak tahu bagaimana cara akad-akadan, tidak tahu mana yang membuat riba dan sebagainya. Ini tersebar di mana-mana di kalangan muslimin. Akhirnya orang muslim memakan makanan yang hukumnya haram menurut Allah, walaupun jenis makanannya halal. Tapi karena ada akad yang tidak sah, maka makanan ini hukumnya menjadi haram. Rasul bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bih. Setiap daging, yakni tubuh manusia, yang jadinya itu daripada yang haram, maka yang lebih pantas mengena kepada daging tersebut, bersemayam di daging tersebut adalah an-nar, api. Dan dilaknat oleh Allah orang yang memakan riba, dilaknat oleh Allah orang yang memberi makan kepada keluarganya atau kepada yang lain dengan makanan yang riba, minuman yang riba.
Dan dilaknat oleh Allah istri dan anak yang dikasih makan dengan makanan yang riba. Dilaknat oleh Allah yang menjadi pekerja perusahaan riba, termasuk menjadi hansipnya. Semua dilaknat oleh Allah kalau sudah tahu ini perusahaan-perusahaan riba. Walaupun dia bukan dalam posisi catat, bukan, tapi dalam posisi hanya ikut mengamankan, maka semuanya terbawa, semuanya menjadi dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu wahida. Banyak hal-hal yang dianggap sepele oleh umat Islam, padahal itu hal yang dilarang di dalam agama. Contoh seperti masuk ke rumah makan yang kita tidak kenal, bukan yang maklum harganya, tidak dipang-pang di sana, lalu langsung kita makan, harganya belum tahu. Setelah selesai makan, Kak, baru kita tanya berapa. Saya ngambil ini. Loh, kok tanya berapa? Kok baru mau jual beli? Barangnya sudah jadi berak kok di dalam. Barangnya sudah jadi najis, jadi berak di dalam. Baru mau jual beli, apakah sah jual beli najis? Tidak sah. Ini sudah masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam ini najis. Ini sudah jadi berak. Jual beli kotoran itu haram. Jual beli kotoran itu tidak sah. Kayak jual beli kotoran kambing itu tidak sah dan itu haram. Kalau minta ganti dari jasa kita ngumpulin kotoran kambing gitu, enggak masalah. Tapi kalau niatnya jual beli zatiyah kotoran kambingnya, tidak sah dan itu haram, dan itu hasilnya jadi riba. Seperti jual beli hewan yang diharamkan, jual beli kucing, kan? Jual beli burung elang gitu kan. Yang haram dikonsumsi, yang haram dimakan. Nah, jual beli ular, itu jual beli anjing, itu tidak sah jual belinya dan haram akad-akadannya, dan hasilnya riba, hasilnya haram. Kalau memang jasa tidak masalah. Saya dapat monyet umpamanya dari hutan, saya bukan menjual monyet, tapi saya minta buruh bawa monyet. Boleh, bukan jual beli monyetnya. Jual beli barang yang najis itu diharamkan, termasuk jual beli alkohol. Walaupun alkohol ini untuk obat, jangan akad jual beli alkoholnya, tapi kita mengganti jasa itu. Kalau orang yang mau jual kepada kita, dia belum tahu, ya kasih tahu sama kita. Dia niatnya menjual alkohol, enggak masalah kalau dia tetap mau niat seperti itu, tapi kita tuh niatnya mengganti jasa dia. Saya tidak membeli alkoholnya, tapi saya membayar jasa kamu. Apa saja yang namanya najis. Nah, ini yang dijual belikan ini sudah dimakan. Lalu jual beli apaan ini? Sudah di dalam perut baru menanyakan harga. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Dan ini sudah hal yang sepele, dianggap sepele di kalangan umat Islam. Berbeda dengan restoran yang sudah maklum, kita sudah tahu ini harganya segini dan diizinkan oleh yang punya restorannya, maka kedudukannya kedudukan nganjuk namanya. Kedudukan nganjuk. Saya makan dulu ya, Pak, makan dulu. Kita sudah tahu harganya sekian. Bakso sudah tahu harganya sekian. Dan alhamdulillah sudah banyak juga sekarang restoran-restoran yang sebelum dimakan bayar dulu. Itu bagus. Kalau bikin restoran begitu. Nah, ingat barusan kaidah maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu menyalahi aturan yang wajib atau menyalahi aturan yang haram. Bagaimana menyalahi aturan yang haram?
ini diharamkan, lalu disalahi. Arak haram diminum, lalu diminum. Ini maksiat ini. Maksiat. Tidak boleh memasukkan najis, mau diminum, mau dimakan, mau disuntikan yang najis ke dalam tubuh muslim, mukmin, itu haram. Ingat, kalau menggunakan untuk di luar tidak apa-apa, obat luar tidak masalah. Ada obat kumur yang pakai alkohol, banyak obat kumur yang pakai alkohol. Kalau kita bisa menjaganya tidak masalah. Jangan sampai tertelan, langsung dibersihkan lagi sampai bersih untuk membunuh kuman umpamanya. Andai kata ada obat-obat yang lainnya ya, yang bisa dipakai kumur, yang bisa mengobati pula, pilih yang lebih suci. Tapi kalau darurat harus dengan alkohol, silakan untuk dikumur, tapi kita harus menjaganya, jangan sampai ditelan sedikit pun, karena itu hukumnya najis. Termasuk apa? Termasuk banyak sekarang terjadi kecerobohan muslim apa? Di dalam imunisasi. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Al-Fakir dari berbagai daerah. Bagaimana hukum imunisasi? Hukum imunisasi, tanyakan dulu. Kalau imunisasi itu apakah mengobati, apakah hanya pencegahan? Ya? Karena berbeda, ada hukum pengobatan, hukum pencegahan. Boleh jadi untuk pengobatan yang sudah tidak ada dengan cara yang halal, sudah tidak ada dengan cara yang suci, mau tidak mau menurut ahli medis, ya, harus dengan itu, tidak ada cara lain. Nah, boleh jadi ini bisa masuk kepada hukum darurat. Namun kalau pencegahan sama sekali tidak ada maaf. Ini pencegahan, belum tentu jadi kok penyakitnya juga. Jangan terlalu ketakutan. Pencegahan itu sebetulnya Rasul sudah mengajarkan dengan banyak cara. Kalau dijalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya, maka dalam sunnah Rasul adalah pencegahan yang lebih utama. Bahkan dalam sunnah Rasul adalah pengobatan yang lebih afdal. Cuma sayangnya umat Islam tidak melaksanakan sunnah Rasul secara full. Contoh di dalam hal pola makan, pola minum. Coba Rasul mengajarkan dalam pola makan, pola minum, begitu mulianya, begitu terpujinya, namun tidak dijalankan. Saum ajaran Rasul diperiksa oleh para dokter, ternyata dengan cara saum itu ya, benar bisa menyehatkan. Makan teratur, maghrib, sahur, ya, teratur, tidak ditumpuk makanan di dalam perut sehingga perut capek untuk apa? Menghancurkannya, untuk mengurusnya, mengaturnya. Ini usus ini capek, lalu mengeluarkan tenaganya sudah jadi kekuatan yang begitu full, lalu mengeluarkan tenaganya tidak seimbang, tenaganya kurang yang digunakan, yang dipakai, akhirnya nanti numpuk menjadi kolesterol, akhirnya menjadi asam urat, akhirnya menjadi itu dan ini dan sebagainya. Nah, dengan cara saum, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kita harus mengunyah sampai lembut. Tidak cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, puluhan kali sampai lembut. Berapa kali? 35 kali itu kan. Sampai kalau masih belum lembut 35, ya silakan 100 kali juga. Jangan main telan. Ini bukan sunnah Rasul kalau main telan.
ya. Lalu Rasul mengajarkan kalau makan minum itu tidak boleh kenyang. Jadi harus dibagi 3 usus ini, untuk makanan, untuk minuman, untuk udaranya. Nah. Coba kalau Rasul sunnahnya dijalankan oleh kita, gak akan terjadi penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit ini terjadi kebanyakannya dari salah pola makan. Bukan cuma dari salah apa yang dimakan dan diminum, tapi dari salah pola makan juga. Dan dari apa yang dimakan dan diminum, Rasul sudah mengajarkan harus yang bersih-bersih. Tidak ada di dalam ajaran Rasul kebolehan memakan yang kotor-kotor, yang najis-najis. Oh, tidak boleh. Binatang pun juga disensor dulu. Ada binatang yang boleh, ada binatang yang tidak boleh. Kan? Rasul sudah memberikan isyarat. Masya Allah. Begitu apiknya ajaran Islam, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tahu mana makanan-makanan yang bisa menjadi manfaat, mana yang bisa menjadi madarat. Apapun yang bisa menjadi madarat tidak boleh. Ya. Seluruh binatang-binatang yang diharamkan dikonsumsi oleh manusia, kalau diteliti ternyata di sana ada hal-hal yang bisa memadaratkan bagi manusia. Apa saja? Apa saja? Kan? Seluruh yang dihalalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasul tidak berbicara ilmu kedokteran, tapi ternyata begitu diuji coba, begitu diperiksa oleh dunia, ya, ilmu kedokteran, baru ketahuan sekarang. Oh, yang dihalalkan oleh Rasul semuanya suci dan semuanya aman. Ada yang bertanya, kenapa saya makanan yang halal kok dilarang juga sama dokter, padahal itu halal, padahal itu bagus? Itu karena kamu sudah mendapatkan penyakit. Tapi kalau kamu orang sehat, tentu dokter yang mana yang melarang? Kamu mau makan apa? Kamu mau minum apa? Bukan karena ini halal dan tidak halalnya, tapi karena ini kamunya yang lagi sakit nih. Di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak makanan-makanan yang ini menjadi obat. Coba kalau dari kecil umat Islam dibiasakan mengkonsumsi itu, contoh seperti madu. Dari kecil sudah konsumsi madu, supaya membentuk kekebalan di dalam tubuhnya, tidak gampang masuk angin, kan? Tidak gampang loyo. Ini pencegahan plus madu itu pengobatan, kan? Lalu Rasul mengajarkan apa? Makan korma. Ternyata diperiksa oleh dokter, wah, di kurma tersebut ada zat-zat yang luar biasa manfaat bagi manusia. Hingga orang yang kena DB ingin sembuh dengan sari korma, cepat pulih kembali. Padahal kalau konsumsi korma dari awal, maka nyamuk DB itu tidak akan mempan. Pencegahan. Banyak lagi makanan-makanan yang Rasul langsung memberi contoh. Lalu di dalam pengobatan dan penjagaan, Rasul mengajarkan dihijamah atau dibekam. Kemarin Al-Fakir kumpul dengan kakak-kakak, biasa diperiksa di laboratorium 6 bulan sekali. Sudah 6 bulan tidak pernah dibekam. Biasanya 3 bulan sekali dibekam. Dibekamnya pakai silet. Tuh,
Jangan yang pakai jarum. Kenapa? Pakai jarum itu dipaksakan. Jadi untuk keluar itu dipaksakan, itu juga kurang baik. Harusnya pakai silet. Begitu diperiksa ternyata kaget hasilnya. Di sana ada darah tinggi. Di sana ada kolesterol tinggi. Di sana ada asam urat tinggi. Di sana ada apalagi itu yang lemak darah itu yang ke jantung itu apa namanya istilahnya? Triglis apa itu? Resida apa itu ya? Nah, itu kan berbahaya. Bisa jantung koroner itu berbahaya. Kaget. Terus tidak mencari obat-obat, tidak. Pola makan rubah. Yang berminyak tidak boleh, dari gorengan-gorengan tidak boleh, biji-bijian tidak boleh, sayur-sayuran yang hijau-hijau tidak boleh. Nah, berhenti dulu. Daging-daging berhenti dulu, saum. Lalu tidak lama kemudian panggil ahli bekam, lalu dibekam. Begitu beres dibekam, darah-darah kotor keluarin semuanya dari kaki, dari punggung. Penasaran, besoknya periksa lagi. Begitu periksa lagi hanya beda 2 hari. Dari pemeriksaan awal, begitu periksa ini normal, ini normal, ini normal, ini normal, ini normal. Cerita sama kakak-kakak, ini bukti tentunya. Ini hasil laboratorium kemarin, ini hasil laboratorium yang sekarang. Dengan bekam seperti itu. Masya Allah. Ini disunahkan cara kenabian. Coba laksanakan cara kenabian, pola hidup cara kenabian dari kecil, makanan, minuman. Coba cara kenabian ajarkan kepada anak. Kita sudah tua apalagi, kenapa? Bertambahnya usia lebih rentan. Cara kenabian. Lalu badan ini harus gerak supaya dari makanan minuman tidak menjadi lemak, tidak menjadi kolesterol, harus gerak. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kalau setelah makan malam beliau jalan, ya, karena malam itu kan tidak panas, perlu digerakkan, dipanaskan badannya, sedikitnya 70 langkah jalan. Berbeda dengan siang. Apalagi di negeri Arab, ya, gampang dehidrasi, panas, maka tidak disunahkan jalan. Lalu Rasul mengajarkan kepada kita dengan banyak sholat, sehingga kita dengar cucu Rasulullah SAW, Al Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu, sholat setiap malam 1000 rakaat. Allah. Olahraganya muslim itu, ya, di samping kerja di rumah harian, membersihkan, cuci pakaian, gitu kan, lalu bertani, yang manfaat-manfaat. Kalau ingin olahraga yang lebih daripada itu, silat. Semuanya dikasih pahala. Belajar silat, kan? Itu dikasih pahala. Renang dikasih pahala. Itu olahraga. Jangan olahraga yang tidak mendapatkan pahala. Tenaga sudah keluar, pahala tidak dapat. Apalagi kalau olahraganya berlebihan, tidak sesuai. Banyak yang mengambil olahraga main bola, olahraga badminton dan sebagainya, kan? Ini olahraga yang tidak bisa digunakan untuk bela diri kita, tidak bisa digunakan untuk bela keluarga, bela negara, bela agama. Tapi kalau olahraganya silat, kita bisa bela diri, bela keluarga, bela agama. Masya Allah. Sekarang umat Islam sudah salah di dalam memilih, gitu kan? Sudah salah. Akhirnya umat Islam bawa raket sana kemari, main bola. Sesungguhnya ini tidak cocok bagi muslim. Yang cocok bagi muslim bukan itu olahraganya, yang kira-kira nanti manfaat bagi kita. Ayo belajar silat, ayo belajar main kuda, ayo belajar main tumbak, main panah, ayo belajar renang. Ini cara yang diajarkan oleh Rasulullah.
banyak sholat, banyak tahajud. Yang fardu dengan yang sunnahnya qobliyah ba'diyah. Kenapa? Karena dari gerak itu, apalagi sholatnya tertib, sunnah-sunnahnya dijaga, Masya Allah, itu semuanya menjadi penjagaan bagi kesehatan dan menyehatkan dari penyakit-penyakit yang sudah ada pada badan kita. Allah, semuanya sudah lengkap dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cerita maksiat. Barusan ini cerita maksiat. Apa maksiat itu? Menyalahi aturan yang wajib atau yang haram. Kalau menyalahi aturan yang sunnah menurut fikih, yang makruh menurut fikih, ini tidak menjadi maksiat kecuali bagi kalangan kelas papan atas. Kalau bagi kalangan kelas papan atas meninggalkan qobliyah satu kali saja, oh dianggapnya ini dosa yang paling besar. Ini kalangan papan atas, orang-orang yang derajatnya tinggi, Masya Allah. Orang-orang yang derajatnya tinggi itu jangankan meninggalkan yang sunnah, melakukan yang makruh, melakukan yang khilaful aula pun sangat takut. Masya Allah, ada seorang ulama yang salah memakai sendal, salah pakai sendal kiri dulu, begitu kiri baru ingat, istighfarnya tidak berhenti, saum 3 hari, mengkifarati apa? Gara-gara salah pakai sendal 1 kali. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita ingat Imam Tajuddin As-Subki radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, Imam Subki tahu kan, yang menyusun kitab Jam'ul Jawami, tahu kan kenapa beliau setiap sholat sebelum beliau wafat, beliau setiap sholat itu sholatnya diulang-ulang 40 kali. Sholat duhur 40 kali, bersalam salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, padahal sholat yang itu juga. Gara-gara apa? Gara-gara suatu hari begitu di majelis mau sholat, beliau di luar lagi periksa-periksa dulu ya. Dalam hati, keburu nanti juga Allah Akbar takbir, keburu gitu. Akhirnya begitu masuk majelis, ini imam sudah berjalan. Begitu beliau Allahu Akbar, lalu imam ruku, keburu juga memang tuh. Beres sholat, begitu beres sholat beliau lagi wirid, seketika oleh Allah diperlihatkan kekurangan itu pada diri beliau. Diperlihatkan apa? Mimpi beliau menjadi pembalap, punya kuda balap yang terhebat, yang lain dikalahkan semuanya oleh beliau. Tapi suatu hari ketika lagi beradu, saatnya beradu balap, beliau jalan-jalan dulu membawa kudanya, tidak mau masuk ke start. Yang lain sudah ada start. Karena apa? Punya pemikiran kuda saya bagus, nanti juga bisa kesusul, gitu kan? Karena kuda saya sudah teruji, kan? Larinya hebat. Akhirnya begitu prit itu kuda yang lain lari, beliau baru masuk arena. Lalu dikejar oleh beliau. Begitu dikejar, ternyata tidak terkejar, sampai kepada finish, 1 langkah tetap kalah oleh yang lain. Begitu bangun tidur, beliau teringat kepada apa yang beliau alami tadi dalam masalah sholat. Langsung beliau bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah, istighfar. Lalu beliau mengkifaratinya dengan 40 kali sholat. Terus tiap sholat 40 kali sholat, 40 kali sholat, 40 kali sholat. Allah. Padahal itu bukan dosa. Oh, ini kan kelas papan atas. Kelas papan atas seperti itu.
Allah, 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 Allah. Mencari ilmu yang wajib yang dimaksud, maka hukumnya wajib. Andai kata kita tidak mencari ilmu yang wajib, maka hukumnya maksiat. Kalau ada kewajiban-kewajiban di dalam keilmuannya yang tidak kita cari keilmuannya, padahal ada kesempatan untuk mencari ilmunya, ulama ada, situasi kondisi aman, fasilitas banyak, sarana prasarana banyak, namun kita tidak mau hadir di majelis ilmu untuk mencari ilmu yang wajib yang masih belum diketahui oleh kita, maka maksiat hukumnya, dosa. Dan dosanya meninggalkan mencari ilmu jauh lebih besar ketimbang dosanya kita tidak melakukan sholat, tidak melakukan saum, haji dan sebagainya. Kenapa? Karena ilmu itu pokok. Ingat, ilmu itu pokok. Adapun amal mengikuti apa? Mengikuti ilmu. Makanya wanita yang punya suami, ketika suaminya tidak mendidik istrinya dalam hal agama, lalu istrinya minta izin kepada suaminya untuk mencari ilmu kepada ulama, lalu suaminya tidak mengizinkan kepada istrinya, maka istrinya tetap harus keluar dari rumahnya tanpa izin suami, dan tidak dosa keluar dari rumah asal aman dari fitnah, asal ada mahram, berangkat ke sana ke pengajian. Kalau ngajinya dalam hal keilmuan yang wajib. Karena mencari ilmu yang sunnah hukumnya sunnah, mencari ilmu yang jaiz hukumnya jaiz. Kahartos, jelas ibu? Tuh yang di sana jelas tidak? Ya, walaupun suami melarang ngaji, berangkat, tidak dosa, tidak dosa. Kan harus taat kepada suami, suami yang salah. Suami yang tidak taat kepada Allah, ya. Harusnya suami yang mendidik, kecuali kalau ibu punya suami itu ulama, tinggal ngaji sama suami, nggak usah keluar dari rumah, nggak usah ngaji kepada yang lain, sudah ngaji saja kepada suaminya. Kalau kita tidak ingin istri kita keluar dari rumah, ingat, untuk mencari ilmu, maka kita sebagai suami harus ngaji kepada ulama, dan lalu kita ajarkan lagi kepada istri kita. Begitu caranya, biar istri kita nggak ngaji. Sekarang terbalik, banyak suami yang tidak hadir di majelis ilmu, yang banyak hadir di majelis ilmu adalah ibu-ibu. Ini sudah terbalik zaman kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di majelis ilmunya, di majelis zikir, Masya Allah, di majelis mengagungkan kepada junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal sudah dijelaskan, tidak ada makhluk, ingat, yang teragung daripada yang agung terkecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada makhluk yang tercinta, yang paling dicintai Allah daripada yang tercinta kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Tidak ada makhluk yang paling terpuji, yang paling suci, yang paling wangi, yang paling unggul dalam segala kebaikannya di deretan makhluk-makhluk yang lainnya yang unggul, yang terpuji, yang suci, terkecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka kalau tadi mengingat, membicarakan, mendengarkan dongeng satu orang soleh saja sudah turun rahmat, bagaimana kalau yang soleh itu plus dia ulama? Jawabannya apalagi? Bagaimana kalau plus wali? Jawabannya apalagi? Bagaimana kalau yang soleh itu plus nabi? Jawabannya apalagi? Bagaimana kalau yang soleh itu plus rasul?
Jawabannya, apalagi bagaimana kalau yang soleh itu adalah imam semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, sayyiduna wa maulana Muhammad. Yang disebut maulid-maulid itu siapa yang didongengkan? Imam semua nabi dan rasul. Siapa yang didengar dongengnya? Imam semua nabi dan rasul. Siapa yang diingat? Imam semua nabi dan rasul. Masya Allah. Coba kita bayangkan bagaimana lebatnya hujan rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, ketika hamba-hambanya, Allah menyaksikan ini hamba-hambanya lagi mengingat. Masya Allah, satu-satunya makhluk yang paling Allah cintai, yang paling Allah agungkan, yang paling Allah puji, yang paling Allah sucikan, yang paling Allah tinggikan derajatnya. Coba kira-kira bagaimana rahmat Allah yang Allah hujankan kepada orang-orang yang mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memuji Rasulullah, yang mendongeng-dongengkan Rasulullah, yang mendengarkan tentang Rasulullah, yang bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering dibahas, andai kata kita bertawassul dengan seorang yang soleh saja sudah punya harapan dikabul doa, bagaimana kalau bertawassul dengan junjunan semua yang soleh, sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, udah jelas. Maka para ulama benar, para wali benar yang mengatakan bahwasanya orang mengagungkan kelahiran Nabi itu doanya dikabul oleh Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah, dijauhkan dari segala bala, dari fitnah, dari musibah, matinya oleh Allah dikasih husnul khatimah, di alam kuburnya oleh Allah dibahagiakan, diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, dibangkitkan dari alam kubur, akan digabungkan dengan para nabi-nabi Allah. Kalau melewati siratal mustaqim masuk ke surga, nanti akan dibersamakan dengan barisan yang paling pertama nanti masuknya. Ya wajar saja, wajar saja, wajar saja. Sayangnya Allah ditumpahkan kepada hambanya yang mengingat, mendongeng-dongengkan dan mendengarkan dongeng makhluk yang paling Allah agungkan, sayyiduna wa maulana Muhammad. Tadi matematikanya orang soleh saja. Kalau orang soleh saja ini siapa saja, walaupun orang Subang, walaupun yang namanya orang soleh, kita ingat sama orang soleh, sudah turun rahmat. Kita mendongeng-dongeng orang soleh, turun rahmat. Kita dengar cerita orang soleh, turun rahmat. Kalau kita dengar cerita si buta dari gua hantu, tidak. Dongeng si rabet, dongeng si rawing, tidak dapat pahala, tidak. Walaupun sampai mati kita mendengarkannya tidak dapat pahala. Ketika dengar dongeng ada Pak Anu, Bu Anu, Jang Anu, Neng Anu, tapi itu orang soleh, cerita tentang kesolehannya, turun rahmat Allah. Kalau Allah sudah sayang, artinya apapun yang diinginkan oleh orang yang disayangi oleh Allah, Allah pasti kabulkan. Kalau Allah sudah sayang, apapun yang ditakuti oleh orang yang disayang oleh Allah, maka Allah akan jaga, Allah akan jauhkan yang ditakuti. Kalau Allah sudah sayang. Nah, untuk sampai kita mendapatkan sayang Allah itu salah satu caranya mengingat, mendongeng-dongengkan, mendengarkan dongeng orang soleh. Bagaimana dengan junjunan alam semesta? Sudah, kita sudah tahu barusan matematikanya, tinggal apa lagi? Kalau orang Subang bilang tinggal komo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ada orang yang mengatakan maulid Nabi bid'ah dolalah, loh, kalau nonton film, kalau dengar dongeng-dongeng itu kayak si rawing kayak itu gimana? Bukankah film-film itu di dalam TV itu menggambarkan, kan, kehidupan hawa nafsu? Apakah film-film yang dibikin itu memang kejadian nyata atau kejadian yang bikinan? Hayalan, bikinan, dusta belaka. Andai kata nyata ini filmnya, cerita tentang si A dan si B, namun ini bukan menggambarkan
ajaran Allah, ajaran Rasul, tetap tidak ada pahalanya. Apalagi kalau memang ada hal-hal yang merusak nilai-nilai iman, nilai Islam, nilai akhlak muslim. Oh, ini bahaya. Ini bahaya. Nah, sekarang film-film yang kita lihat, coba lihat, cek di TV, coba cerita-cerita dongeng si A dan si B, coba lihat di buku-buku, komik-komik, dengar di radio-radio, apa sih yang didongengkan? Siapa sih yang didongengkan? Tuh kan? Siapa yang dilihat? Nah, ini sementara jadi konsumsi umat Islam, bahwa ini adalah satu kesalahan dalam pola hidup. Ini salah dalam hidup kalau hidup seperti itu. Ketika yang didongengkan Rasul bidah, dolala, finnar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya ini. Pemikiran sudah begini bahaya. Jangankan Rasulullah, kalau menceritakan siapa aja orang soleh, bagus. Dan ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan ayat Quran juga. Lihat dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta hidayah kepada Allah, petunjuk kepada Allah, supaya kita bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan hidupnya tuh siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalan hidupnya orang-orang yang kau limpahi nikmat, ghairil maghdubi alaihim, yang tidak dimurkai oleh engkau, waladdallin, dan tidak sesat. Siapa mereka yang mendapat nikmat? Lihat dalam ayat yang lain. Allah menyatakan orang yang alladzina an'amallahu alaihim, yang mendapat limpahan nikmat dari Allah itu Allah sebut satu-satu kelompoknya. Satu, minan nabiyyin, para nabi. Dua, wasiddiqin, para siddiqin, bukan nabi. Ketiga, para syuhada. Keempat, para soleh, orang soleh. Orang soleh, orang mana itu? Orang mana saja, orang jalan cagak juga banyak orang soleh. Subhanallah. Mereka lah yang disebut pemilik siratal mustaqim. Mereka lah yang selalu hidupnya di atas rel siratal mustaqim. Kita harus mengikuti mereka. Nah, ketika kita mengetahui tentang manakib dan tentang sejarahnya, kisahnya, hikayat hidupnya orang soleh, ini adalah sebagai cara untuk bagaimana kita bisa meniru mereka, supaya kita pun juga ada di atas rel siratal mustaqim seperti mereka. Ini adalah perwujudan daripada yang kita pinta kepada Allah setiap rakaat salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ini junjunan alam semesta kok. Ini imamnya semua yang soleh. Masya Allah, ini imamnya para nabi, imamnya para siddiqin, para syuhada, para solihin. Kita mendengar cerita nabi supaya lebih kenal nabi dari berbagai sisinya. Tidak hanya mengenal nabi asal sunnahnya saja, enggak. Tidak sebodoh itu ajaran Islam. Ingat, kita menjadi umat Islam jangan menjadi umat Islam yang bodoh. Kepada nabi hanya tahu sunnah nabinya aja, perintahannya aja, larangannya aja, tidak tahu tentang keagungan nabi dalam hal-hal yang lain. Maka kita menjadi umat yang bodoh. Faham? Jelas? Alhamdulillah. Sudah dulu ya, karena ada 2 jadwal lagi yang menunggu sekarang. Insya Allah mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomong dan bagi yang mendengarkannya, dan semoga ini menjadi keberkahan bagi semuanya, keberkahan bagi umat, khususnya bagi keluarga besar Masjid Al-Muhtadin dan keluarga besar masyarakat umat Islam di Subang ini, ya, di Jalan Cagak pada khususnya. Semoga semuanya diselamatkan dari segala kejelekan zahir dan batin, dari ahli kejelekan yang nampak dan yang gaib, dan juga dari kezaliman semua makhluk Allah, dan juga dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dan dari tipuan dunia. Dan semoga kita semuanya dipanjangkan umur, disehatkan jasmani rohani, dikuatkan, dicerdaskan, dan dilimpahi rizki yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang. Dan juga kita semuanya selalu mendapat bimbingan taufik hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan iman Islam kita semoga ditetapkan dan disempurnakan sampai martabat ihsan yang paling tinggi. Dan kita di waktu mati semoga diberi husnul khatimah, diberi husnul khatimah, diberi husnul khatimah, dan mendapat syafaat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, berkumpul di bawah benderanya, dan juga bisa minum dari danaunya yang terindah.
bahkan dari telapak tangannya yang teragung. Dan semoga kita dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dulu dengan syafaat beliau. Dan semoga kita di surga bersama beliau selama-lamanya dan bisa melihat zat Allah Jalla Jalaluhu wahda ketika kita di surga selama-lamanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشرى لنا إن المولى جل العنا وبالحنا ودرع جزاوته والبشر أتهم لنا. بشرى لنا إن المولى جل العنا وبالحنا ودرع جزاوته والبشر أتهم لنا. والبشر أتهم لنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هدى جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا إن المنى جل العلا وفلنا